Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masih hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi yang tersisa tentang pertanyaan seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, diduga dia tidak melaksanakan perjalanan jauh, tetapi para sahabat tidak ada yang kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bimulumihi fid dharaini amin. Qala, si seseorang itu bertanya, fa'ahbirni ngan nisa'ah. Fa'ahbirni, kabarkanlah kepada kami atau beritakanlah kepada kami nganis saati, tentang hari kiamat. Kola baginda menjawab dengan sabdanya, mal mas'ulu nganha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul ora ana sapa wong kang den takoni nganha saking dina kiamat iku bi'a'lama kelawan luwih ngerti minas sa'il dibanding wong sing takon. Tidaklah orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini maknanya baik baginda Nabi ataupun orang yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. La ya'lamuha illallah. Hari kiamat itu hanya hak prerogatif Allah saja yang tahu. Kalau pemimpin malaikat Jibril pun tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Dan kalau Sayyidil Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling mulia pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, bagaimana mungkin orang yang hanya dikenal sebagai paranormal kemudian dia mengetahui bahwa kiamat itu terjadi di tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun 12. Itu dulu pernah ada statement dari Amerika bahwa hari kiamat itu terjadi di hari, tanggal, bulan, tahun yang angkanya sama. Ini kan sangat bertentangan dengan hadis Nabi. Dan orang yang mempercayai itu berarti bertentangan dengan hadis Nabi. Kola kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni ngan amaratiha. Kalau memang engkau tidak tahu dan kita tidak tahu tentang hari kiamat, kapan terjadi, maka beritakanlah kepada kami tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kola baginda Nabi bersabda, antalidal ammatu rabbataha. Antalida akan beranak sapa al amatu wanita rabbataha wanita amat rabbataha ing robnya atau tuha atau gustinya amat. Artinya bahwa jika seorang ibu akan melahirkan bendaranya, niki maknane bahwa tanda-tanda hari kiamat itu manusia-manusia itu akan sangat durhaka kepada ibunya. Kalau makna lafzul hadis yaitu memang wanita amat yang menjadi budaknya seseorang kemudian sayyidnya melakukan hubungan seksual.
maka anaknya ini akan merdeka, tidak menjadi hamba lagi, menjadi robak. Ibunya masih budak, anaknya tetap merdeka. Tapi ruhul hadis ini banyak yang mengartikan bahwa hari kiamat itu akan terjadi jika manusia itu sangat durhaka kepada ibunya. Ibunya itu kadang dijadikan sebagai pembantu. Anak-anak yang sukses mengambil ibunya di rumah, tapi ternyata ibunya dibawa ke rumahnya dia yang ada di kota yang megah sebagai alasan untuk dimuliakan, tapi di sana diberikan omongan, kemudian dikurangi pembantunya sehingga ibunya ngepel segala macam, anaknya pulang, menantunya pulang tanpa peduli itu. Wa antarul khufata, dan engkau melihat al khufata orang yang tidak bersendal, al ngurota yang pakaiannya tidak karuan, al alat yang fakir, yang tidak punya harta benda, ri'asyati yang menjadi penjaga kambing-kambing atau tukang angon, yatatawwaluna, mereka meninggi-ninggikan nanti fil bunyan, di dalam bangunan. Lafzul hadisnya, engkau akan melihat orang-orang yang dari keluarga miskin dengan pakaian compang-camping, bahkan tidak sekolah, hanya menjadi pengembala daripada kambing. Di kemudian hari dia bisa membangun tinggi-tinggi bangunannya, bertinggi-tinggi dalam bangunannya. Tapi ada yang mengartikan bahwa kiamat itu akan datang seorang pemimpin yang hina, ibarat al-alah, al-murah, al-khufah, tidak sendal, tidak berpakai sandal, tidak berpakai pakaian yang bagus, yang rapi. Al-alah yang miskin terhadap ilmu, ini diartikan sebagai pemimpin yang hina. Tapi mereka itu menjadi pemimpin. Karena apa? Ya tatawuluna fil bunyan. Mereka punya duit. Mereka punya rumah. Rumahnya bagus. Jadi untuk menjadi pemimpin di hari yang mendekati atau di zaman yang mendekati dengan kiamat, ini ukurannya bukan mereka berakhlakul karimah, mereka mempunyai ilmu yang mumpuni, tapi ukurannya adalah mereka punya uang yang mumpuni. Masyarakatnya ini akan memilih pemimpin dengan karakter yang berjuang. Maksudnya berjuang niki beras, baju dan uang. Siapa yang kasih beras, siapa yang kasih baju, siapa yang kasih uang, itulah yang dipilih oleh masyarakat. Sumantolako, kemudian orang itu meninggalkan kanjeng Nabi, pergi. Falabistu mulian, falabistu malian. Kata sahabat Umar, kemudian aku berdiam. Malian ini ada yang mengatakan sebentar, ada yang mengatakan lama, waktunya tidak ditentukan. Sumakola, kemudian baginda Nabi bertanya, bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il. Apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Kemudian kultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Di sini sahabat Umar tidak mau ngarang-ngarang. Juga menunjukkan betapa takdimnya para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mengatakan sesuatu hal yang tidak bermakna. Para sahabat ini sangat beradab kepada Rasulullah. Menjaga mulut agar sampai tidak mengatakan yang tidak perlu. Sahabat kan seharusnya, saya tidak tahu.
Siapa dia ya Rasulullah? Kok saya heran, baru ada orang yang bertanya kemudian membenarkan. Itu siapa itu? Itu kurang ajar itu. Sahabat tidak komen semacam itu. Sahabat Umar hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala baginda bersabda fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Wahai sahabat Umar, sesungguhnya beliau ini adalah Jibril. Karena Jibril itu ya tasakkulin mukhtalif. Jibril itu bisa berbentuk dalam berbagai bentuk. Di sini berbentuk manusia yang ganteng, yang bagus. Sahabat Umar, dialah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang, hakikatnya dia sedang mengajari agamamu. Zahirnya hadis, Jibril bertanya, tapi maknanya di dalamnya dia mengajarkan melalui pertanyaan itu. Makanya kadang-kadang ada guru bertanya kepada murid yang paling pintar, agar murid yang paling pintar ini menguraikan, didengar kepada murid-murid yang lain. Jadi ini pertanyaan sebagai pembelajaran kepada yang lain. Luar biasa. Ya. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.